Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya selalu kita ucapkan kalimat suci, kalimat sempurna, kalimat mulia, dan kalimat yang penuh dengan berkah kepada Zat yang Maha Suci, Maha Sempurna, Maha Mulia, dan Maha penuh berkah. Allah, satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia. Sang pencipta Allah telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia ini, maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salam sejahtera, salam penghormatan kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, dan juga diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah sebagai ibadah untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini juga dijadikan ibadah bagi orang-orang beriman, dan Allah bersama malaikatnya juga mengucapkan salam hormat ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan sirah saudara seiman, dan kita masih di hiruk-pikuk dan luar biasanya dan dahsyatnya perang Badar. Yang terakhir kita sempat membahas kisah bagaimana kelihayan dan keterampilan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pada saat dia membunuh Abu Kabs, salah satu prajurit Quraisy yang terkenal dengan postur tubuh besar, semuanya besi dari kepala sampai ke kakinya, dan dia membawa pedang yang ukurannya sangat besar, serta pemegang pedangnya pun besar. Ukuran pegangan pedang sama dengan ukuran pedangnya, dan dia menyusahkan kaum muslimin. Sehingga ada beberapa sahabat yang sempat datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Abu Kabs ini menyusahkan kita, sulit untuk dilawan. Setiap kali ada orang mendekat, dari jarak jauh sudah bisa ditebas sama dia. Juga dari kepalanya sampai kaki kudanya semuanya besi, nggak bisa ditebas, dipanah, semuanya terpental. Maka Nabi SAW memanggil Zubair bin Awam sambil berkata, hai Zubair, selesaikan urusannya Abu Kabs. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana keterampilan-keterampilan perang harus dikuasai oleh seorang muslim. Tentu niatnya digunakan untuk membela agama Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk dikatakan hebat. Karena memang kalau ada seseorang yang hanya untuk dikatakan hebat, hanya untuk dikatakan atau hanya untuk membela sukunya, bukan karena agama, maka dia kalaupun mati bukan mati syahid. Makanya keterampilannya dikuasai karena itu. Zubair bin Awam termasuk salah satu sahabat yang hampir setiap hari melatih keterampilan perangnya, seperti memanah, melempar tombak. Bahkan beliau bisa memanah, melempar tombak sementara beliau berdiri di atas kuda. Jadi bukan cuma duduk, kudanya berlari, tapi sambil berdiri di atas kuda. Dan ini salah satu metode yang dipakai oleh Zubair untuk membunuh Abu Kabs, yang memang posternya lebih tinggi tubuhnya dan kudanya juga besar. Maka Zubair bin Awam mengelilingi Abu Kabs sambil mencari mana posisi yang tepat. Dia bilang, Abu Zubair mengatakan, saya tidak temukan sedikit pun celah yang bisa saya membunuh Abu Kabs ini, kecuali di antara dua matanya. Antara dua mata di situ rupanya bukan ditaruh besi, tapi ditaruh semacam kulit hewan. Ya, kalau kita sekarang mungkin sudah dipakai semacam karet, ya. Itu yang memisahkan, yang menyambung saja supaya antara dua matanya ada pemisahnya. Cuma celah itu. Maka Zubair bin Awam mengatakan, saya pun berdiri di atas kuda, kemudian saya melempar tombak tepat di antara dua matanya itu, dan tembus sampai ke otaknya di belakang. Akhirnya terbunuhlah Abu Kabs ini. Kisah yang lain teman-teman sekalian yang unik di perang Badar yang luar biasa, kisah Abu Qatada, atau kisah Qatada radhiyallahu anhu. Qatada radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang tampan, yang gagah, ya. Kemudian juga orang yang kebetulan setelah perang Badar, sebelum perang Badar dia sudah melamar seorang wanita dan akan menikah. Pada saat dia dia niat kalau berhasil lolos, misalnya tidak mati syahid, tentu mati syahid jadi target utamanya. Tapi kalau dia berhasil menerima Badar dan tidak mati syahid, dia akan menikah sama wanita ini. Di perang Badar lagi berkecamuk peperangan, Qatada radhiyallahu anhu, ya,
ini mendapatkan serangan satu anak panah yang kena ke bola matanya, sampai membuat anak panah itu saking cepatnya dan kerasnya anak panah itu lemparannya, terlempar kemungkinan ini dari jarak sangat dekat, sampai membuat bola matanya, kelopak mata dan bola matanya kata ada rusak. Ya. Kena, rusak, berdarah, semua sobek, kemudian bola matanya keluar, tergantung. Tinggal ditahan dengan sedikit dari urat saraf ataupun kulitnya. Waktu melihat kejadian tersebut, otomatis Qatada duduk, kesakitan. Beberapa orang sahabat sempat melewati, Qatada sambil mengatakan, wahai saudaraku, sudah tidak ada gunanya sekarang matamu ini. Dan ini menghambatmu sekarang. Kamu tidak akan bisa memperoleh pahala perang, jihad, pahala mati syahid, hanya karena matamu ini. Kami potong saja, biar kamu bisa berperang. Dan ini juga pelajaran teman-teman bagaimana semangat para sahabat. Bukannya kena matanya tepatnya rusak disuruh pulang ke Madinah, atau disuruh istirahat di kemah, dimotivasi untuk ikut lagi. Potong matamu, perang lagi. Maka Qatada pintar di sini. Dia mengatakan, ajak saya, bawa saya ke Nabi SAW. Saya mau ketemu sama Nabi SAW. Dibawalah ke arah kemahnya Nabi SAW. Begitu Nabi SAW lihat para sahabat lagi menggotong Qatada ini, beliau tersenyum. Orang-orang sahabat bertanya waktu itu, kok orang matanya keluar, Nabi SAW senyumin. Lihat Qatada. Tapi Qatada sudah paham. Nabi SAW bilang kepada mereka semua, termasuk Qatada di sini jadi target, wahai Qatada, kalau kau mau, saya akan berdoa kepada Allah, matamu sembuh. Bisa utuh kembali nih, sembuh total. Kembali matamu semuanya. Tapi kalau kau mau bersabar tanpa mata, karena ini matamu rusak di jalan Allah, kau dijamin masuk surga. Maka Qatada diam sejenak. Pilihannya cuma salah satu ini. Sabar masuk surga, tapi tanpa mata. Berarti menikah juga nanti kalau lolos tidak ada matanya satu. Atau, gitu kan? Dia diobati cuma belum ada jaminan surga. Ini dapat tiket ini. Ini tiket gratis, silakan tinggal masuk surga. Yang penting sabar. Maka yang terjadi, Qatada berpikir sejenak, lalu dia mengucapkan kalimat, dan ini riwayat-riwayatkan Imam Bukhari. Kata beliau, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mata saya sembuh, dan juga doakan agar saya masuk surga. Dua-duanya. Dan sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan ini sebabnya kenapa Nabi tersenyum. Nabi SAW sudah dapat informasi dari wahyu, kalau akan begini jawabannya Qatada. Maka ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama dijelaskan kalau Nabi SAW sudah dilepaskan dia anak panah tadi, memegang bola mata tersebut dan memasukkan dengan telapak tangan beliau yang suci alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, lalu ditarik tangannya. Begitu Nabi SAW tarik tangannya, riwayat yang pertama mengatakan Qatada sendiri yang ceritakan. Dia mengatakan waktu Nabi SAW tarik telapak tangannya, saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan mana yang bagus. Bayangkan kalau kita di posisi Qatada, teman-teman, matanya sudah rusak, jelas-jelas berarti ini sebelah kanan udah nggak bisa ngelihat. Tapi dengan hikmah Allah, jadi dia bisa bedakan itu, ini terang, ini nggak bisa melihat sama sekali. Sekarang tiba-tiba dua-duanya bisa melihat. Dan dia bilang saya tidak bisa bedakan yang mana rusak dan mana yang mana tadi tidak rusak karena sempurnanya. Riwayat yang kedua, para sahabat yang memberikan kesaksian, mereka mengatakan, kami menyaksikan pada saat Nabi SAW menarik telapak tangan beliau dari mata Qatada, maka kami sendiri tidak bisa bedakan mana mata Qatada yang rusak tadi. Kan ini sudah sobek, kena anak panah, sobek kulitnya, bola matanya sudah rusak. Ini kembali utuh seperti semula. Dan ini ulama masukkan dalam satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Badr. Termasuk kisah yang luar biasa terjadi selain kisah Zubair bin Awam, selain kisah tadi Qatada, ada kisah yang lebih luar biasa kalau menurut saya. Kisah ini luar biasa dan ini dua orang ini saya favoritkan di dalam hidup saya pribadi, dan saya berharap mudah-mudahan dari keturunan muslimin, terutama keturunan saya ada orang-orang yang seperti ini. Ini luar biasa, anak-anak muda umurnya 15 tahun sama 16 tahun. Dua orang anak muda dari Ansar. Namanya Mu'adz ibn Afra dan Auf ibn Afra. Ayah mereka namanya Afra, dikenal dengan dua anaknya Afra, dua anak laki-laki. Mu'adz kakak umurnya 16 tahun,
Auf, adik, umurnya 15 tahun. Abdurrahman ibn Auf menyebutkan di dalam perang Badar, kisah sahih riwayat Bukhari Muslim, dia mengatakan pada saat aku sedang melihat perang berkecamuk dan aku berada di pinggiran kancah peperangan, tiba-tiba saja aku didatangi oleh seorang anak muda Ansar bernama Mu'adz ke sebelah kirinya, lalu berkata, "Hai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi SAW waktu di Mekah." Kata Abdurrahman, "Iya benar. Apa yang kau mau lakukan?" "Saya mau bunuh paman." Jadi anak muda ini bukan nyari prajurit-prajurit biasa, mana kepalanya itu. Kepala orang kafir nih, pimpinan perang itu memang kebetulan Abu Jahal panglima perangnya. Pimpinannya, kalau muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, kalau Quraisy di perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat dia, saya akan tunjukkan. Karena Mu'adz belum pernah lihat Abu Jahal. Kata Abdurrahman, baru saya selesai bilang itu, datang adiknya dia, Auf, di sebelah kanan saya. Seakan-akan mereka memang tidak saling tahu nih. Mengucapkan kalimat yang mirip, "Wahai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal? Ini perang lagi berkecamuk, kakaknya lagi sibuk menunggu melihat, dia tidak lihat adiknya. Ini tidak janjian ya." Kemudian Abdurrahman bilang, "Kenapa kau cari Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar Rasulullah SAW paling disakiti di Mekah oleh dia. Terus apa yang kau mau buat?" "Saya mau bunuh." "Baiklah, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepadamu." Kata Abdurrahman, tidak lama kemudian tiba-tiba di pasukan musuh terlihat itu. Terlihat ada pasukan Quraisy datang, di tengah-tengah pasukan ada Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan Abdurrahman, demi Allah semuanya dari kepalanya sampai kakinya besi, nggak kelihatan kecuali matanya. Sudah gitu dikumpul-rumuni oleh pasukannya lagi, banyak sekali, melingkar mengelilingi dia. Maka saya bilang, itu Abu Jahal. Kata Abdurrahman, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, demi Allah kedua anak muda ini, Mu'adz dan Auf adiknya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, cepat sekali menyerang semua pasukannya Abu Jahal. Dan karena mereka kelabakan, tidak sangka dua orang menyerang sekian ratus orang, gitu kan? Akhirnya kelabakan nih, kacau balau. Mereka terus menebas sana sini sampai mereka berdua berada di depan Abu Jahal dan keduanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal di atas kuda dan mereka berdua ini berjalan, gitu kan, berlari, maka pedangnya mengenai bagian paha, dan saking kerasnya tebasan tersebut sampai akhirnya paha Abu Jahal sempat sobek, berdarah dan jatuh dari kuda. Si Auf, si adik ini sempat mati syahid dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Nanti tentu setelah pembebasan kota Makkah, Ikrimah masuk Islam radhiyallahu anhu, dan beliau mati syahid di perang Yarmuk. Ada kisahnya sendiri yang luar biasa juga. Waktu itu masih dalam keadaan kafir. Anaknya Abu Jahal, dia menyerang Auf, Auf mati terbunuh, si adik. Si Mu'adz berusaha melarikan diri karena Abu Jahal sudah kena. Tangkis sana sini, lepas dari peperangan. Begitu dia keluar, rupanya ada satu orang kafir atau beberapa orang kafir yang menebaskan pedang ke tangan kanannya dan sempat ketebas. Akhirnya tangannya seperti tergantung, tangan kanannya. Dia pun keluar dari kancah peperangan. Dia nggak berhenti, teman-teman sekalian. Perhatikan semangat sahabat mengejar surga ini dan keyakinan mereka kalau mati itu datang bukan karena sebabnya, tetapi karena ajalnya datang. Karena sebab-sebab kematian banyak. Orang bisa ditabrak kendaraan, orang bisa menghadapi kebakaran, bisa tenggelam. Tapi kalau ajal belum datang nggak bakal mati. Pasti akan terselamatkan dengan sendirinya. Apa yang dilakukan teman-teman? Bayangkan di umur 16 tahun, tangan kita tertebas, tergantung tinggal beberapa lembar kulit, beberapa kulitnya yang halus yang menangannya. Yang dia lakukan, dia buka imamahnya, lalu diikat sama dia. Tangannya disatukan, tangan kanannya diikat sama dia di punggungnya dengan imamahnya supaya bisa bertahan. Lalu dia masuk lagi nyerang dengan tangan kirinya. Sementara melawan musuh, dia merasa dia kesakitan dengan tangannya ini. Dia merasa terganggu dengan itu. Dia keluar dari kancah peperangan, imamahnya dibuka, tangannya diinjak sama dia, ditarik, dikeluarin tangannya, karena sudah mengganggu nih, nggak bisa berfungsi lagi.
Setelah itu dia masuk menyerang teman-teman sekalian umur 16 tahun. Dengan tangan kirinya sampai terbunuh mati syahid. Dua anak muda yang luar biasa ini. Ya. Di sini teman-teman sekalian, karena perilaku dua orang ini, ulama sepakat bahwasanya kekalahan musyrikin setelah izin Allah di Badar, selain janji Allah, adalah perannya dua orang ini. Kenapa? Karena ternyata setelah Abu Jahal jatuh dan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa mengobati karena besarnya sobekan di pahanya dan berdarah banyak, akhirnya mereka kelabakan gara-gara itu. Pimpinannya sudah luka. Dan mereka takut, khawatir jangan sampai dari pasukan muslimin keluar lagi dua orang seperti ini yang menyerang tiba-tiba. Ya. Akhirnya Abu Jahal diurus, dirawat, dikeluarkan dari kancah peperangan oleh mereka, dan muslimin berkecamuk lagi peperangan, masih berperang yang lain. Kita masuk sekarang juga, di antara kisah yang terjadi di perang Badar adalah terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf teman-teman adalah dulu majikannya Bilal di zaman jahiliyah. Majikannya Bilal. Dia yang dulu taruh batu panas dari Bilal, dia yang cambukin, dia yang siksa Bilal intinya. Umayyah bin Khalaf ini orangnya gemuk, badannya besar. Rupanya waktu pasukan muslimin memenangkan perang Badar, kocar-kacir pasukan kafir Quraisy ini, udah mulai banyak yang melarikan diri. Umayyah bin Khalaf ini kudanya lepas dari dia. Dia jatuh dari kuda, kudanya lepas. Dia karena gemuk sekali nggak bisa lari. Sudah nggak bisa lari, pasukan musyrikin sudah banyak lari, tinggal dia sama anaknya berdua. Tinggal sama anaknya berdua. Ada riwayatnya yang mengatakan tinggal dia sendirian. Muslimin lagi ngumpulin ghanimah. Ada sebagian yang mengejar musuh, sebagian mengumpulkan ghanimah. Apapun yang ditinggalkan oleh musuh pada saat itu dari pedang, perisai, kendi-kendi, apalah semua dikumpulin di depan kemahnya Nabi SAW. Nanti Nabi SAW bagi rata. Salah satu yang mengumpulkan ghanimah itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ini teman-teman sekalian adalah sahabat Nabi, salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Di zaman jahiliyah namanya dia Abduwud. Namanya dia Abduwud. Wud ini namanya berhala. Hambanya Wud gitu. Setelah masuk Islam diganti Abdurrahman oleh Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf lagi ngumpulin pedang. Dalam hadis Bukhari dia mengatakan, saya lagi ngumpulin pedang, perisai, saya coba angkat semaksimal mungkin yang saya mampu, mau dibawa ke hadapan Nabi SAW. Gitu kan. Tiba-tiba Umayyah, saya melihat Umayyah dari sisi kanan saya, dan dia memanggil, wahai Abduwud. Dia panggil, wahai Abduwud. Ya. Maka berkata Abdurrahman, saya tidak mau balik, karena nama itu buruk. Terus dia mengatakan, wahai Abduwud, wahai Abduwud. Umayyah selalu memanggilnya. Dan memang Abdurrahman sangat dekat dengan dia pada saat itu, dekat posisinya. Sampai akhirnya dia tidak mau balik, dipanggillah dengan nama lain Abdul Ilah. Ilah adalah Tuhan. Sama kalau kita Abdullah sebenarnya ya. Hai Abdul Ilah. Kata Abdurrahman, waktu dia panggil saya itu saya balik. Saya bilang, ya ada apa? Ya. Maka dia bilang, untuk apa kamu mengumpulkan semua itu di tanganmu? Berat-berat, pedang, perisai, untuk apa? Ini harta rampasan perang, kata Abdurrahman. Kata Umayyah, mau nggak saya kasih kamu lebih baik daripada itu? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya sama anak saya. Nggak usah urus itu. Karena pedang, perisai semuanya dikumpulin, nanti dibagi rata kepada mujahidin. Tapi kalau tawanan perang, dia bawa orang yang dia tawan, itu bisa jadi budaknya dia, tawanannya dia. Kata Umayyah, tawan saya. Kau tahu posisi saya di Mekah seperti apa? Dia salah satu pemimpin kepala suku di Mekah, orang kaya raya. Artinya apapun kau minta nanti sebagai tebusan akan dibayar oleh kaumku. Abdurrahman berpikir benar juga nih. Ya. Dilempar semua pedang-pedang itu, dipegang tangannya Umayyah bin Khalaf, dipegang tangannya anaknya. Jalan menuju ke kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan lewat Bilal. Bilal dulu bekas budaknya Umayyah. Dia lihat bahasanya begini, Umayyah bin Khalaf ra'sul kufur. Umayyah bin Khalaf kepalanya orang-orang kafir, pimpinannya. Demi Allah kalau bukan kau mati saya mati. Kata Abdurrahman, Bilal tawanan saya ini, jangan ganggu. Gak bisa, tawananmu bukan tawananmu, saya gak mau tahu. Ini orang jahat ini. Saatnya di kancah peperangan, halal darahnya, boleh dibunuh.
Tetap Abdurrahman bilang, "Hai Bilal, tawanan perang. Bertakwa sama Allah, nggak boleh diganggu ini punya saya." Bilal bilang, "Belum sampai ke Rasulullah SAW." Kalau udah sampai ke kemahnya beliau, Nabi akui, nah itu lain. Selama kau masih jalan ke sana, saya kejar nih. Akhirnya Abdurrahman sama Bilal argumentasi mulut. Ya. Bilal tetap mau bunuh, ini larang. Setiap kali Bilal mau nyerang, Abdurrahman tahan dengan badannya. Bilal bingung gimana caranya bunuh orang ini. Harus dapat cara ini. Rupanya lewat beberapa orang Ansar lagi ngumpulin juga ghanimah. Orang dari asli Madinah muslimin. Dia teriak, "Hai saudaraku Ansar, kesinilah. Mau enggak membunuh orang yang pernah siksa saya di Mekah dulu?" Mereka bilang, "Tentu saja." "Ah, ini orangnya ini." Ini Umayyah bin Khalaf ini yang taruh batu panas di dada saya, yang pukulin saya, yang caci maki, yang suruh saya mengatakan unta itu Tuhan. Ini orang ini. Bunuh dia. Mereka bilang, harus dibunuh ini. Kata Abdurrahman, "Sebentar, ini tawanan saya. Enggak boleh." Kata Bilal, "Belum sampai ke kemah Rasulullah." Orang ini jahat. Terus Bilal terus motivasi orang-orang Ansar. Abdurrahman terus membela sampai orang Ansar mengatakan, "Abdurrahman tidak bisa. Belum sampai kemah Rasulullah. Ini masih di kancah peperangan. Kami punya hak. Orang ini siksa saudara kami." Maka Abdurrahman bingung gimana caranya. Ini sudah lebih dari 4-5 orang. Tadi 1 orang yang dihadapi. Mau dibela bagaimanapun bisa kena. Maka Abdurrahman bilang, "Hai Umayyah, baringlah." Disuruh baring di tanah. Terus Umayyah bin Khalaf, supaya Abdurrahman tidur di atas badannya. Jadi Umayyah disuruh tidur, dia baring di atasnya supaya tidak bisa diserang gitu. Kata Bilal, "Tusuk dari bawah." Ya, betul gitu Bilal, tusuk dari bawah. Jadi semuanya menusuk dari bawah, dari bawahnya Abdurrahman. Karena Abdurrahman nggak boleh kena, Muslim. Sampai akhirnya mati terbunuh. Waktu terbunuh, kata Abdurrahman, "Semoga Allah maafkan kau Bilal. Kau sudah hilangkan ghanimah saya." Di antara kisah yang luar biasa di perang Badar teman-teman sekalian adalah kisah datangnya atau hadirnya para malaikat. Dan ini luar biasa ini. Malaikat hadir dan mereka disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, pasukan kufar yang menyaksikan. Para sahabat tidak melihat para malaikat pada saat itu. Dan ini Allah ceritakan lengkap panjang lebar dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. Silakan dibuka Qur'annya, saya bacakan. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رد الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Ingatlah ketika kamu memohon hai Muhammad pertolongan kepada Tuhanmu. Jadi Nabi SAW pernah kita jelaskan di awal pecahnya peperangan Badar, gitu kan? Beliau di dalam kemah lalu berdoa terus dengan Allah SWT. Lalu Nabi SAW sempat tertidur sejenak. Sudah kita jelaskan riwayat itu. Lalu Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Lalu Abu Bakar Nabi SAW lalu Nabi mengatakan, "Terimalah berita gembira hai Abu Bakar." Kata Abu Bakar, "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Allah telah menjanjikan kemenangan. Kita akan menang di peperangan ini atau kita akan mendapatkan kafilah itu." Dan di sini pada saat Nabi SAW memohon kemenangan, sampai beliau berdoa begini, "Ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan dan membiarkan segelintir orang ini di depanku sekarang kalah, maka tidak akan pernah ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi. Menangkanlah mereka." Maka Allah turunkan janjinya.
Di antara janji Allah supaya Nabi SAW tenang, bukan lagi pasukan dari manusia diutus oleh Allah, tapi dari malaikat turun dari langit. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan hai Muhammad kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan bagimu, kata Allah, perkenangannya adalah sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang sedang berturut atau datang berturut-turut. Artinya turun beransur-ansur, gitu kan? Pasukan Quraisy 1000, pasukan malaikat 1000. Satu malaikat saya sudah cukup mengalahkan mereka. Allah utus 1000 malaikat. Ayat 10-nya. Kata Allah SWT, dan Allah tidak menjadikannya atau mengirim bala bantuan malaikat itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Artinya enggak usah khawatir, pasti menang pasukanmu nanti. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 11. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu atau kalian seluruh pasukan muslimin mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Saya sudah jelaskan ini di awal bahasan kita masalah Badar. Allah turunkan hujan gerimis yang akhirnya membuat karena lembutnya hujan itu sampai ngantuk para sahabat supaya mereka istirahat malam itu. Sementara di tempatnya pasukan kafir Quraisy turun hujan lebat membuat mereka nggak bisa tidur, bajunya semua basah. Apalagi zaman dulu orang pakai baju besi, berat dengan kena hujan, becek tanahnya, mereka susah jalan, luar biasa. Peralatan-peralatannya semuanya basah. Allah bilang, ingatlah pada saat kami menjadikan kalian mengantuk sebagai penentraman dari kami. Dan umumnya teman-teman, orang kalau ngantuk itu rasa takutnya hilang loh. Orang kalau lagi takut, kemudian dia ngantuk sampai dia tertidur, itu hilang rasa takutnya. Contoh misalnya orang kalau ngantuk sekali, dia mau tertidur di pinggir jalan pun walaupun gelap sudah ngantuk, capek tidur. Hilang rasa takutnya. Allah hilangkan rasa takut dengan cara itu. Dan Allah menurunkan kepadamu atau kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Mensucikan di sini makna lainnya juga adalah membuat kalian jadi segar. Karena kan kita tahu bersuci dengan air kan gitu. Bersuci dengan uduk, bersuci dengan mandi. Dan itu maknanya. Yang makna yang paling dekat kata ulama adalah makna ini. Dan juga menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak-telapak kaki kalian. Karena tadi hujannya gerimis, tanah padang pasirnya cuma kena basah sedikit, mereka bisa mudah melalui atasnya. Ayat 12-nya, ingatlah ketika Tuhan kalian atau Tuhan Muhammad mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Artinya malaikat dimotivasi oleh Allah, datang perang, jalankan tugas. Aku akan bersama dengan kalian. Aku akan masukkan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir atau ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini perintah Allah khusus kepada para malaikat. Nanti kita akan bahas di penutupan bahasan masalah perang Badar, di mana Nabi SAW mengatakan, maukah kalian melihat perbedaan antara korban kalian dan korban malaikat? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan di bagian penggalan. Jadi semua korban malaikat pasti kepalanya terpenggal. Jadi bukan hanya ditusuk kayak manusia lakukan, memang dipenggal kepalanya dan jari-jarinya dipotong. Dan di situ ada luka bakar. Ini perintah Allah kepada para malaikat, penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka. Perintah Allah begitu, kuasa Allah. Ayat 13. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya, kenapa Allah suruh begitu hukum mereka? Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Keluar dari Mekah memang mau memerangi agama Allah ini, mau memerangi Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14. Itulah hukuman dunia yang ditimpakan atas kalian. Maka rasakanlah hukuman itu. Ini perkataan Allah kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada azab neraka di akhirat yang menunggu nanti. Selain siksa dunia ini juga di akhirat akan ada siksaan. Saksi bahasan kita adalah awal ayatnya tadi ayat 9. Allah menurunkan 1000 malaikat dan setelahnya juga tadi Allah mengatakan memerintahkan malaikat di ayat 12-nya agar menguatkan orang-orang beriman dan memenggal kepala orang-orang kafir dan juga memotong jari-jari mereka. Nabi SAW bersabda, apakah kalian ingin melihat perbedaan korban kalian dengan korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lihatlah leher dan tangan mereka yang terlihat tanda terbakar api, berarti korban malaikat, karena malaikat berperang dengan pedang dari api neraka.
Para sahabat